Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi ke-11 dari mata kuliah Ekonomi Makro. Materinya yaitu pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ekonomi secara makro. Dan di akhir video kita akan membahas bersama-sama studi kasus. Jadi langsung saja. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau yang bisa disebut economic growth didefinisikan sebagai proses dari perubahan kondisi perekonomian suatu negara untuk menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Ditandai dengan meningkatnya GNP, yaitu Gross National Product atau GDP, Gross Domestic Product. Atau secara sederhana, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan atau meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga terjadi peningkatan pendapatan nasional pula dalam periode tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, ketiga tingkat inflasi, kemajuan iptek, dan yang terakhir tingkat suku bunga. Adapun indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang pertama indikator pendapatan nasional real. Indikator pertama ini umum digunakan di berbagai negara untuk menilai perkembangan ekonomi adalah perubahan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real ini menunjukkan output secara keseluruhan dari barang-barang jadi dan jasa suatu negara. Indikator yang kedua, indikator pendapatan real per kapita dapat digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi adalah pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu. Dan indikator yang ketiga, indikator kesejahteraan penduduk ini digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi adalah nilai kesejahteraan material yang terus-menerus dan berjangka panjang. Hal ini dapat ditinjau dari kelancaran distribusi barang dan jasa. Dan yang terakhir, indikator tenaga kerja dan pengangguran. Indikator keempat ini dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah jumlah tenaga kerja dan tingkat selisih antara angkatan kerja dengan pengangguran. Tenaga kerja yang pengangguran merupakan sebenarnya angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi makro adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Tujuan ekonomi makro ini semua dapat dicapai melalui instrumen kebijakan makro, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter, apa aja sih yang dilakukan dan mempengaruhi oleh kebijakan moneter? Yang pertama, penciptaan uang. Dengan ada penciptaan uang, itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, akan mempengaruhi tingkat suku bunga, akan mempengaruhi tingkat investasi, dan akan mempengaruhi permintaan secara keseluruhan atau agregatif, dan yang terakhir dapat mempengaruhi harga dan GDP real. Semua akan dibahas pada slide berikut. Di sini ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, politik diskonto atau diskon polisi. Diskon polisi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu tingkat suku bunga diskonto. Dalam ini jika terjadi atau jumlah uang beredar naik atau terjadi inflasi, maka kebijakannya adalah menaikkan tingkat suku bunga, tapi sebaliknya ketika jumlah uang beredar itu akan turun atau terjadi deflasi, tingkat suku bunga itu akan diturunkan oleh pemerintah. Yang kedua, selanjutnya ada politik pasar terbuka atau open market policy. Dalam hal ini, politik pasar terbuka ini dibagi menjadi tiga: surat berharga milik pasar uang, yang pertama surat utang negara, kedua ada yang namanya SBI, surat Bank Indonesia, yang ketiga SPBU, surat berharga pasar uang. Jumlah uang beredar, jika jumlah uang beredar ini naik, maka tingkat inflasi. Jika terjadi inflasi, maka kebijakan pemerintah dalam menjual surat berharga tersebut. Tapi ketika deflasi atau jumlah uang beredar turun, maka kebijakannya adalah membeli surat berharga yang tersebar di masyarakat. Yang ketiga, kebijakan yang ketiga, politik cadangan kas. Dalam ini misalnya cadangan minimal itu diwajibkan, yaitu sebesar 25% menjadi 30%. Cadangan wajib minimal ini adalah ketika cadangan uang yang dimiliki bank umum yang dimasukkan ke dalam bank sentral. Jadi ketika jumlah uang beredar naik atau terjadi inflasi, cadangan kas itu harus ikut naik juga oleh bank sentral. Tapi sebaliknya ketika terjadi deflasi, maka cadangan kas oleh bank sentral akan turun.
diturunkan. Terakhir, kebijakan ekonomi fiskal. Kebijakan fiskal itu dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu automatic stability. Automatic stability itu adalah kebijakan yang mendorong atau menekankan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Contoh, kebijakannya yaitu seperti sistem pajak progresif, proporsional, dan sistem asuransi pengangguran. Nah, golongan yang kedua yaitu discretionary fiscal policy. Maksudnya adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau penerimaan pajaknya dengan tujuan untuk mengatasi gejolak ekonomi sehingga tetap tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi dalam keadaan tingkat full employment dan tidak ada inflasi. Contohnya kebijakan seperti ini yaitu penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah atau government expenditure dan penambahan dan pengurangan penerimaan pajak. Nah, itu adalah contoh kebijakan fiskalnya. Terakhir, sebelum diakhiri, kita akan menjawab bersama-sama studi kasus ini. Langsung saja, ini pertanyaannya, apakah ada masalah yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat? Langsung saja, jawabannya yaitu ada banyak masalah yang dihadapi pemerintah apalagi di bidang ekonomi. Di antaranya pertumbuhan ekonomi masih rendah. Masalah ekonomi seperti investasi rendah dan cara mengatasinya yaitu meningkatkan investasi. Caranya dengan menjaga dari sisi konsumsi seperti daya beli, inflasi, dan kestabilan harga. Pemerintah sudah memiliki berbagai instrumen untuk meningkatkan belanja sosial yang akan mempengaruhi masyarakat terutama di kalangan bawah. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.